Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Pitra Romadhoni pakai P ya, ternyata bukan pakai F. Pitra Romadhoni sudah tobat dari termulismenya. Yang mana sekarang yang bersangkutan ini sedang concern terhadap kasus kematian pegawai ex Jampitsus. Nah, ini selama beberapa minggu sunyi ya, senyap, tidak ada perkembangan sampai masuklah Pitra Romadhoni ini. Ini saya mau utarakan dulu ya, kita ini bukan orang yang gila sosok, baik di dalam mencintai ataupun di dalam membenci. Jadi di dalam mencintai kita itu mencintai gagasan, ya. Di dalam membenci pun kita membenci gagasan. Sehingga tatkala Pitra Romadhoni sekarang, katakanlah kalau bahasa saya ya, menebus dosa-dosanya selama menjadi termul, yaitu dengan cara memperhatikan kasus yang memang layak untuk diperhatikan. Dalam hal ini adalah ketidakwajaran kematian dari pegawai mantan Jampitsus yaitu Febri ya. Itu saya kira harus didukung. Nah, supaya orang-orang itu saat mereka benar di dalam sikapnya itu mendapat kecintaan dari masyarakat. Jadi saya dapat beberapa komentar ya, alah si Pitra begitu. Sama aja, sekali termul tetap termul. Nggak boleh begitu ya. Ada orang itu tadinya kafir juga jadi muslim. Sekurang-kurangnya mau apa begitu, kita belajar di apa namanya, di dalam sejarah itu orang yang tadinya paling buruk di dalam keburukan justru pada akhirnya berbalik jadi paling baik di dalam kebaikan. Jadi kalau saya begitu ya, makanya saya katakan channel ini adalah channel yang promosikan keajegan berpikir begitu, bukan fanatisme terhadap orang. Benci bukan karena benci terhadap orangnya, suka juga bukan suka terhadap orangnya begitu, kecuali kalau orangnya cantik. Lain soal itu Pak ya. Aduh, kok malah kesana larinya. Baik, ini Pitra Romadhoni setelah tampil di iNews kan, itu agak fenomenal ya waktu kemarin tampil di iNews itu, yang nonton banyak. Lah kok ternyata nih orang otaknya jalan begitu. Tapi kenapa waktu membela Jokowi itu otaknya nggak jalan, malah cosplay jadi monyet? Ya udahlah, itu masa lalu lah ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh semuanya. Nah, kita akan concern dulu ke sini nih. Yang ternyata sebentar, saya itu Masya Allah lupa namanya ya. Ini siapa nih? Sutrimo. Nah, yang ternyata makam Sutrimo itu akan dibongkar karena memang ini harus diselesaikan. Ya, mari kita simak dulu nih press conference dari Pitra Romadhoni saat melaporkan. Ini judulnya kematian tak wajar orang dekat ex Jampitsus akhirnya dilaporkan dibunuh, tanda tanya. Kita saksikan. Baik teman-teman, terima kasih. Hari ini klien kami dari Kongres Pemuda Indonesia ingin membuat laporan pengaduan kepada pihak kepolisian terkait dengan kematian daripada almarhum Sutrimo ya, yang menurut klien kami terdapat banyaknya dugaan kejanggalan terkait dengan kematian almarhum. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan ya untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Karena kita ketahui otopsi saja berdasarkan kajian daripada dokter forensik itu hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu semenjak yang bersangkutan itu sudah dikebumikan. Kalau sudah lewat 1 minggu itu bisa dimungkinkan
masih dimungkinkan selama 2 minggu lagi. Jadi berdasarkan pandangan daripada dokter forensik, ekshumasi untuk melakukan otopsi pemeriksaan secara keseluruhan oleh dokter forensik terhadap mayat itu paling lama itu hanya bisa dapat dilakukan 1 bulan. Habis itu nggak bisa dilakukan lagi karena sudah bercampur dengan tanah, zat-zatnya sudah berubah. Maka dari itu untuk memastikan itu kami hari ini membuat laporan pengaduan agar peristiwa ini terang benderang. Jadi nanti kita akan ke SPKT untuk menindaklanjuti terlebih dahulu. Nah sebelumnya ini ada Ketua Umum Kongres Pemuda Indonesia ini pelapornya juga gitu. Baik, sebentar. Nah, kan ini bagus ya. Ada punya gelar begitu. Pengacara, punya pola pikir, kemudian punya waktu, punya energi, makanya bisa memperkarakan permasalahan seperti ini, berarti kan dalam diri pribadinya juga sudah selesai. Bagus dipakai untuk kepentingan masyarakat kita yang pada akhirnya bertanya-tanya itu memiliki wakil dalam hal ini. Bagus. Coba para tremel itu kayak gini ya. Ini mau malah bela Jokowi. Aduh, kan kelihatan. Cair-cair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih rekan-rekan media. Di sini kita ingin melaporkan dugaan ya adanya indikasi yang tidak beres dalam meninggalnya Pak Trimo ya. Saya di sini menduga karena harusnya kan jenazah tidak wajar itu harus diotopsi. Tapi ini ada yang mengaku keluarganya tidak diotopsi. Nah itu kan kejanggalan besar, ya kan? Udah gitu TKP-nya pun klinik yang sudah tidak aktif. Nah itu dia, klinik yang sudah lama kosong, udah lama kosong. Nah kenapa si Pak Trimo almarhum itu ada di lokasi, ya kan? Nah itu kan tanda tanya besar. Dan dengan mulut berbusa itu nggak mungkin namanya. Contoh misalkan kalau jantung mendadak itu kan beda halnya, nggak mungkin mengeluarkan busa itu. Nah itu yang satu lagi TKP itu sudah susah polisi untuk menyimpulkan. Misalkan ada garis kita misalkan meninggal gitu kan di garis polisi ya kayak gitu, itu susah bahkan untuk mendapatkan bukti-bukti itu udah diacak-acak gitu. Nah jadi di sini kita ingin melaporkan terkait dugaan adanya tanda kutip adanya yang ketidakberesan atau kejanggalan yang dimana saya meminta agar kalau bisa diotopsi karena pihak keluarga pun ketakutan untuk diotopsi, pihak keluarga ketakutan. Jadi mulai meninggalnya kan dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah, terus setelah meninggal sudah dimandiin, sudah dikafanin, sudah beres. Kan pihak rumah sakit bilang ini mau diotopsi, tapi ada yang bilang yang tadi saya ulangin lagi, bilang nggak usah diotopsi. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Nah itu nggak usah bilang diotopsi. Nah tapi pas itu jenazah sudah dalam keadaan layaknya orang Muslim meninggal, sudah dikafani, lalu dibawa ke kampung. Nah pihak keluarga nggak ada yang speak up sampai sekarang karena ada ketakutan, ada kecemasan gitu pihak keluarga gitu. Ini kan tanda tanya, jadi tanda tanya besar buat kita juga. Kejanggalan penuh dari step by stepnya, janggalannya itu kan banyak. Jadi ya di sini sebentar, ini kan bisa ya berpikir seperti itu. Ini banyak kejanggalan. Di ijazahnya Jokowi emang nggak banyak kejanggalan. Itu jadi satu kejanggalan itu satu hal bisa ditolerir begitu ya. Ini kematian misalkan keluar busa dari mulut. Nah, tapi dia bukan pegawainya ex Jampitsus yang punya masalah, atau dia itu pegawai ex Jampitsus tapi tidak punya masalah, atau dia itu pegawai ex Jampitsus punya masalah tapi lama sekali bertahun-tahun baru meninggal misalkan. Itu kan hanya satu keanehan saja. Tapi ini bertumpuk-tumpuk seperti ini, itu menjadikan curiosity. Ini ada yang aneh. Dalam pengertian di situ pasti ada perencanaan. Karena kejanggalan yang tidak ya, karena sesuatu yang janggal itu tidak akan tanpa sengaja berturut-turut begitu. Nah, itu pasti ada dadernya tuh, pasti ada orang di belakangnya.
Nah sama ijazah Jokowi juga begitu. Coba pola pikir seperti ini oleh para termul ya, pakai dong di dalam melihat ijazah Jokowi. Plek tuh, ini kejanggalan 1, 2, 3, 4. Nah, ini mah nggak mungkin, nggak mungkin tanpa sengaja begitu. Tartib seperti itu. Baik ya, saya kira untuk mukadimah di situ cukup. Nih saya mau masuk ke perbincangannya supaya menarik. Polisi akan bongkar makam Sutrimo. Nah, bagaimana? Kita saksikan. Informasi selanjutnya pemirsa, dan untuk membahas lebih dalam kita sudah tersambung dengan penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan kuasa hukum pelapor Pitra Romadoni. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Cikal. Baik, saya ke Bang Pitra dahulu. Bung Pitra, apa yang akhirnya membuat keluarga Sutrimo akhirnya memutuskan untuk melaporkan kasus ini? Sebentar, ini penasihat ahli Kapolri juga udah lama saya nggak melihat berbicara masalah ijazah ya. Ini mungkin pertobatan mereka begitu. Ya mudah-mudahan tobat lah. Baik, kami kira keluarga memutuskan untuk membuat laporan polisi terkait dengan kasus ini karena yang pertama belum ada yang mendobrak untuk membuat laporan polisi atas kematian almarhum Pak Sutrimo. Jadi kemarin juga sebenarnya yang pertama membuat laporan polisi itu adalah pihak kita. Karena kita membuat laporan polisi itu untuk membantu pihak keluarga, karena kan banyak tudingan-tudingan juga kepada keluarga yang ada menuduh keluarga menerima uang dan lain-lainnya. Jadi kita membuka laporan polisi agar peristiwa ini terang benderang dan tidak memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bang Cikal, terkait dengan proses hukum yang sedang berlangsung ini, kami juga mengapresiasi atas keputusan Polda Metro Jaya yang akan melaksanakan ekshumasi dalam waktu dekat ini terkait dengan laporan polisi yang telah kita buat. Ini artinya apa? Ini nanti akan bisa menjawab pertanyaan masyarakat terkait dengan apa penyebab kematian daripada almarhum. Karena berdasarkan surat formulir yang ditandatangani oleh FA, yang bersangkutan itu menulis kematian almarhum itu mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Nah, saya kira ini adalah hal yang janggal sekali. Nah, kemudian kita melakukan profiling terhadap nomor handphone yang bersangkutan. Nah, setelah kita profiling di dalam surat formulir rumah sakit itu ternyata namanya bukan FA, tapi atas nama orang lain. Nah, dan ini menjadi suatu temuan baru kami yang tentunya nanti akan kami serahkan kepada penyidik agar di-profiling lebih lanjut. Nah, kemudian di dalam surat penyebab kematian itu kan ada 2 surat yang kami dapatkan informasinya ya. Di dalam surat penyebab kematian itu juga ada tertulis nama dan nomor telepon yang katanya itulah nomor telepon almarhum. Ternyata setelah kita profiling itu adalah nomor identitas yang tidak jelas, artinya tidak ditemukan berdasarkan profiling kita nomor tersebut. Nah, ini ada sesuatu hal yang menurut kami diduga janggal ya. Karena apa? Karena sampai sekarang handphone milik almarhum itu belum dikembalikan kepada keluarga korban. Seharusnya ya barang-barang pribadi milik korban seperti handphone, seperti ATM, dompet, pakaian, dan lain sebagainya ketika ditemukan jasad korban di depan klinik Morden itu semuanya diserahkan kepada keluarga korban. Nah, akan tetapi berdasarkan pengakuan daripada keluarga almarhum kita lihat, mereka menerima jasadnya itu dalam keadaan bersih, gitu loh. Tidak ada busa di mulutnya, tidak ada busa di hidungnya, sehingga hal-hal itulah yang perlu didalami agar ini dapat terungkap. Seperti itu, Mas Cikal. Baik, sebentar ya. Nih, Mas Pitra Romadoni. Ini kalau Pitra tidak berbicara, tidak melaporkan ini ke kepolisian, mana ada tadi tindakan dari kepolisian dari Polda ini untuk menyidik penyebab kematiannya Pak Sutrimo tadi. Ya, mana diam semua. Nah, jadi
terlepas dari siapapun itu, apalah latar belakang sebelumnya sebelum kejadian ini, dalam permasalahan ini Pitra Romadhoni harus didukung begitu. Nah ini nih ada penasihat ahli Kapolri yang kebetulan termul juga. Ini kita aneh ya, ngelihat dua termul yang biasanya wah nyebelin, ngomongnya itu ngelantur kemana-mana. Kalau di dalam permasalahan ijazah, di sini tiba-tiba waras. Ini ada satu lagi nih yang jadi penasihat ahli Kapolri. Polisi sudah menyatakan ada mungkin kejanggalan Sukadi, dalam tanda kalau petik salah begitu ya. Cuman ada beberapa yang menilai bahwa kenapa sampai sekarang belum diumumkan juga apakah ini bentuk sikap terlalu hati-hati dari pihak kepolisian. Mungkin Anda bisa meluruskan Pak Arianto? Kalau anggapan saya, perkiraan saya, polisi bukannya berhati-hati. Polisi sudah banyak berbuat, tapi dia sengaja tidak ekspos apa yang sudah dikerjakan. Kalau menurut saya ya ini kejanggalan ini sudah mulai dulu sudah ada kelihatan itu kejanggalan. Cuman waktu itu karena ditemukannya Pak Strimo dalam keadaan begitu itu kan kejadiannya sebelum ini viral kasus ini. Itu loh. Bentar ini mah tetap kalau si Arianto Sutadi masih tetap termul. Ya bela-bela polisi. Ini polisi sudah banyak berbuat begitu dan kecurigaan sudah ada dari polisi. Lah kalau nggak diviralkan apa bakal keluar tuh bahasa-bahasa jangan-jangan nanti dijadikan kasus simpanan lagi. Ya buat menyandra kejaksaan. Ya nggak bisa seperti itu. Itu tadi lah penasihat Kapolri, penasihat Kapolri saja, tapi nggak usah semua tindakan Kapolri juga dibela. Enggak, waktu itu orang nggak akan meributkan, tapi begitu bapak itu ditangkap, kemudian kan ternyata ini orangnya ini jadi viral banget kan gitu kan. Nah barulah di situ polisi baru tahu bahwa itu ternyata ada orang meninggal itu, ada kaitannya dengan ini. Makanya waktu itu juga polisi nggak menerima laporan polisi dari keluarganya juga, sehingga waktu itu hanya melakukan penyelidikan. Bahkan ketika melakukan olah TKP itu pun polisi belum pakai penyidikan, masih penyelidikan itu. Malah waktu itu Humas mengumumkan bahwa kami menunggu laporan daripada korban. Apakah ini termasuk ada kejanggalan apa tidak gitu. Nah ini lucunya nih sebentar, ini lucunya polisi itu ya dalam permasalahan yang ada kemungkinan pidana murni seperti ini kok menunggu laporan, gimana sih ini ya di dalam perkara yang seharusnya aduan lah kok kayak pidana murni begitu diambilin. Ya itu Roy Suryo tidak dilaporkan undang-undang ITE lah masuk ITE. Kemudian kemarin itu ada orang yang mengkritisi pidatonya Prabowo nggak lapor, diciduk juga sama polisi. Acak-acakan udah tuh tadi lah nggak usah dibela. Ya polisi udah jelas salah. Ini Humas mengatakan kami menunggu laporan. Lah nggak begitu, ini ada kemungkinan homicide, ada kemungkinan pembunuhan di sini. Langsung diselidik. Mana sih? Lambat kan polisi karena tidak dapat LP dan lambat masuk ke penyidikan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan keberatan daripada keluarga yang dulu yang tidak mau, yang sudah pasrah dan tidak mau gitu. Kan jadi tidak ada langkah ke depan lagi itu. Untunglah ini tadi Pak Pitra itu mau melaporkan, kemudian disusul dengan keluarganya. Dan kemudian saya tadi juga dengar dari informasi keluarganya. Dan memang terlalu banyak kejanggalannya ya Pak. Misalnya contohnya begini ya, itu orang korban ditemukannya kan jam berapa pagi-pagi gitu ya. Itu kirim telepon ke sana ya Pak. Itu ngaku teleponnya Pak Trimo itu. Itu. Padahal pagi-pagi itu Pak Trimo waktu itu masih nelpon ke keluarganya, tapi jam 8-9 tuh ada telepon bolak-balik, tetapi nggak diangkat. Tapi begitu diangkat, Bu ini Pak Trimo sudah meninggal, memberitahu gitu. Jadi oke lah itu diketahui ya. Tapi tiba-tiba kan kemudian disusul itu langsung jenazah tubuh dibawa ke rumah sakit langsung cepet-cepet langsung dikirim ke sana pakai ambulan. Yang pakai ambulan itu pun kemudian kan 2 petugas ambulan, 2 katanya petugas dari kejaksaan kan gitu. Sampai sana barang buktinya yang diserahkan itu tadi hanya KTP, tetapi handphonenya tidak disampaikan. Nah, padahal itu kan penting. Dan meninggalkan nomor HP yang itu ya, tapi ternyata dihubungi kembali nggak bisa. Baik. Nah, di situlah maka kemudian korban tadi setelah didorong oleh Pak Pitra juga barangkali ya, kemudian mau melaporkan itu. Ini suatu keberuntungan bagi saya sih, memacu polisi supaya cepat karena kita udah terlambat sekali kalau untuk ekshumasi.
Ya kalau kita bicara itu bukan hanya keberuntungan kemudian supaya polisi bertindak cepat, enggak. Ini kalau masa kita ya melihat ada mayat tergeletak yang mana setengah daripada tugas kepolisian itu sudah selesai sebetulnya karena identitasnya diketahui siapa. Kemudian itu tidak dilakukan penyelidikan. Padahal ini kan ada kemungkinan kejanggalan itu terjadi, kejanggalan itu ada. Dan sering dikatakan kalau penyidikan harusnya curiga. Ya, kecurigaan terhadap apa? Terhadap terjadinya tindak pidana. Lah itu satu phone call saja, satu telepon saja, atau melihat riwayat telepon saja, atau melihat lokasi kejadian saja, itu kan banyak kejanggalannya. Satu melihat kejanggalan itu sudah sah untuk diselidik. Kok malah nunggu laporan? Ya, ini lagi nunggu laporan. Ada untung Fitra Ramadhani melaporkan, betul itu dalam hal itu. Tapi polisi ini harus dikritik. Dan untung juga kemudian keluarga korban mau melaporkan. Nah, jadi pada akhirnya kan oke lah, kita sudah on the track meskipun terlambat begitu. Ekshumasi tadi ini sudah 1 minggu lebih ya. Ya tuh keburu susah nanti ketemunya. Ekshumasi juga Bung Pitra. Kalau residu racun itu kan bisa hilang gitu ya dalam hitungan hari. Mungkin sampai dengan 3 hari ini terlambat 1 minggu. Seberapa efektif nanti dilakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo ini? Berdasarkan kajian kami dan berdasarkan konsultasi kami dengan dokter forensik yang ahli di bidang itu, bahwasanya dokter forensik yang menyampaikan untuk optimal dalam hal pemeriksaan ekshumasi itu 1 minggu setelah dikebumikan. 1 minggu, oke. Dan dapat juga bisa dimungkinkan untuk dilakukan ekshumasi lagi 2 minggu berikutnya. Jadi untuk ke minggu ketiganya itu kurang efektif. Karena apa? Karena sudah ada zat-zat yang tercampur dari tanah ke dalam korban almarhum kan gitu. Maka dari itu mengingat peristiwa ini sejak dari tanggal 23 Juli sudah dikebumikan. Jadi sudah 2 minggu lebih ini almarhum sudah dikebumikan. Maka dari itu ya kami berharap dan kami sangat apresiasi atas kinerja daripada Polda Metro Jaya yang telah menyatakan akan melakukan ekshumasi. Ini akan membuka tabir dalam peristiwa tersebut. Nah, kemudian di dalam kasus ini juga ya kita sangat prihatin sekali ya, karena bagaimanapun ceritanya ini harus segera diungkap kepada publik. Apalagi kan kita lihat di dalam pembuktian di depan klinik Morden itu kan itu adalah bangunan kosong. Ya. Dan apa urgensinya almarhum ini di bangunan kosong tersebut? Kenapa dia jam 3 pagi itu tidur, dan itu diketahui oleh FA, katanya jam 3 pagi tidur. Terus jam 6-nya almarhum ini nelpon FA. Nah, berarti ada durasi 3 jam di situ. 3 jam itu apa saja yang dilakukan oleh almarhum sehingga FA mengetahui jam berapa tidurnya, jam berapa dia nelpon. Nah, ini menurut kami suatu hal yang sangat perlu didalami. Nah, dan berdasarkan keyakinan kami bahwasanya penyidik Polri telah melakukan koordinasi dengan yang bersangkutan untuk dilakukan otopsi. Tapi kami yakin FA ini sendiri yang menolak untuk dilakukan otopsi. Nah, maka dari itu perlu didalami keterlibatan FA ini, karena yang paling banyak perannya kami lihat adalah FA ya, untuk tindak lanjuti lebih lanjut mengapa yang bersangkutan menolak otopsi, apa yang menjadi dasarnya. Terus yang kedua terkait dengan asal usul ya, di dalam Kitab Undang Hukum Pidana juga telah diatur terkait dengan asal usul. Yang bersangkutan telah menuliskan di dalam surat formulir riwayat sakit beliau itu bahwasannya beliau adalah kerabatnya. Kalau memang ini tidak benar kerabatnya, saya kira ini harus diproses lebih lanjut ke dalam proses hukum. Seperti itu. Baik, Bung Arianto, ini Sebentar, metode ini karena banyak kejanggalannya, pada akhirnya ya apabila dilakukan tadi dengan istilah ekshumasi ya, mencari penyebab kematian, kemudian tidak bisa dilaksanakan karena sudah terlalu lama, saya kira ini tidak serta-merta dihentikan penyelidikan karena kejanggalannya banyak. Kalaupun misalkan dilakukan ekshumasi ya, kemudian ditemukan ada racun misalkan di dalam jasad almarhum, itu pun kan nanti kemungkinan bahwa zat itu masuk ke dalam tubuh, bagaimana cara masuknya, itu kan tidak bisa juga langsung disimpulkan ada
pihak luar begitu, dalam pengertian diracun oleh orang lain. Nah kan kemungkinannya juga suicide ada begitu, kemungkinan itu ada. Nah makanya saat itu ada kemungkinan yang lain, pada akhirnya menjadi tidak terlalu urgent juga begitu, dalam pengertian bahwa apabila memang ekshumasi sudah tidak bisa dilakukan karena satu dan lain hal, dalam hal ini adalah terlalu lama sehingga pemeriksaan tidak bisa menjadi efektif, banyak celah lain untuk mengungkap permasalahan ini. Dan CCTV itu banyak kok di situ kan, bisa dicek. Kemudian yang mengantarkan FA tadi mengaku sebagai kerabat. Kemudian nanti dicek apakah betul kerabat atau tidak. Apabila tidak, berarti kan ada kebohongan di situ. Perlu dipertanyakan apa dasar kebohongannya itu. Nah, itu kan nanti bisa berangkat dari situ. Banyak celahnya ini ya, jadi jangan khawatir kalaupun misalkan ekshumasi ini tidak bisa dilakukan, masih banyak sekali pintu yang lain di dalam penyidikan. Dalam kasus kematian tidak wajar itu loh ya, kepolisian itu sangat mudah sekali mencari sedikit saja kecurigaan itu untuk menyelidik yang berkaitan ya, mantan, kemudian percekcokan sebelumnya, kemudian dia itu permusuhan, malah kawan lama, malah teman dekat, itu suka dipintai keterangan. Lah minimalnya bisa berangkat dari meminta keterangan FA ya, misalkan 3 jam sebelum kejadian itu dilihat saja detailnya. Saya rasa ini mah cepet ya, udah ada identitasnya, orang-orangnya udah ketahuan tanpa ekshumasi pun, karena ekshumasi itu hanya akan menjadi bukti ada zat apa saja di dalam tubuh itu. Sudah, nanti kesananya juga tetap akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini saya kira jadi kepolisian ini harus dikritiki ya, harus dikritisi dalam permasalahan ini, karena tadi kok menunggu, ini pidana murni, gak harus menunggu ada laporan, itu pertama. Kemudian yang kedua, bekerja secara diam-diam ya, kepolisian itu tidak boleh, karena ini bisa menjadi penyanderaan kasus lagi ya, nanti disimpan, udah ketahuan nih sebenarnya nih ada masalah, cuman disimpan aja, nanti nunggu kalau kejaksaan itu ngorek-ngorek lagi kepolisian, ini saya keluarin ini, masa kayak gitu. Aduh, ini mah kumaha Indonesia Raya. Penyelidikan klinis seperti apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam situasi seperti ini untuk bisa mengungkap pastinya penyebab kematian dari Soetrimo? Ya, semua lini harus ditempuh ya. Jadi mulai yang jelas semua model criminal scientific investigation itu harus diterapkan. Tapi yang jelas sekarang ya, polisi pasti sekarang akan menyaring kembali ya saksi-saksi, keterangan saksi dari keluarganya sana mengenai bagaimana latar belakangnya si Trimo ini gitu. Sehingga bisa diketahui kira-kira apa yang terjadi sebelum meninggal itu gitu. Karena kabarnya kan dia kan seminggu sebelumnya kan dia balik ke sana. Ya. Ada di sana, nah, berarti tapi dia mengeluhkan ada masalah kan gitu, kemudian dipanggil katanya ke sini ya, itu pasti nanti usahakan dilacak ulang oleh polisi ya, untuk mengetahui berarti dengan kesaksian itu bisa diketahui bahwa si Trimo itu ke Jakartanya lagi tanggal berapa, kemudian apa yang dikeluhkan oleh dia dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ditelacak kembali siapa yang mengangkut itu, yang 4 orang itu yang mengangkut ya, kemudian sampai di rumah sakit juga siapa dokter yang menangani gitu ya, terus kemudian kapan berangkatnya sampai di sana sehingga bisa diketahui perjalanannya ke sana. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah polisi harus memastikan kenapa itu meninggalnya. Nah, itu satu-satunya caranya yang cuma lewat otopsi, dan sekarang ya terpaksa pakai ekshumasi. Tanpa itu polisi nggak bisa mengatakan meninggalnya karena apa, karena di rumah sakit hanya ada dokter yang mengatakan bahwa dead on arrival kan, sudah meninggal di rumah sakit. Dan tadi katanya pengacaranya sana juga tidak disebutkan sebab kematiannya, nggak ada sebabnya. Dan ketika ke sana itu jenazah sudah mulus, sehingga keluarga sana karena orang desa langsung aja dikebumikan. Nah, ini harus ditelacak kembali itu orang-orang malam hari itu, lagi. Pak. Gitu. Iya. Dari sini udah ditelepon kan gitu. Baik, sebentar ini saya rasa cukup ya. Agak janggal kita melihat 2 termul bicara waras ya. Hanya saja bagian terakhir dari Pak Arianto tadi ya, saya tidak sepakat begitu. Dalam pengertian bahwa apabila ini tidak sampai dilakukan ekshumasi, itu tidak akan bisa dipastikan ini kematian karena pembunuhan misalkan. Oh enggak, sangat bisa sekali. Jangankan tidak diekshumasi ya, jasad hilang itu sudah bisa kadang-kadang bisa dipastikan jasad nggak ada, sama sekali nggak ada, tapi pembunuhan terjadi begitu, bisa disimpulkan ya. Ya gak sepicik itu ini, forensik sudah sangat canggih sekali begitu ya. Demikian
Mudah-mudahan lebih banyak termul yang waras, nah, dan termul-termul yang belum waras mudah-mudahan cepat-cepat binasa ya. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.